Saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini. Kita mengambil tema dari renungan ini. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan dapat kita pahami secara sederhana melalui kisah berikut ini. Ada seorang pelaut yang tersesat di tengah badai yang sangat ganas. Kapalnya karam dan ia merasa sangat putus asa. Di tengah ketakutannya, ia akhirnya berdoa. Dan kemudian Tuhan menyelamatkan oleh kasih karunia-Nya. Dia menampakkan diri dalam sosok angin yang membawa kapalnya ke pelabuhan yang aman dan damai. Akhirnya selamatlah sang pelaut ini. Di tengah-tengah ketakutannya, ada tangan Tuhan yang menopang. Angin mewakili kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Sederhana bukan? Sedangkan pelabuhan yang damai adalah mewakili kedamaian dan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kisah ini mewakili kondisi manusia yang terjerat oleh dosa. Kasih karunia adalah hadiah yang termahal, yang terindah, yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma dan terwujud dalam berbagai bentuk. Dan damai sejahtera adalah hasil akhirnya. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam nats kita adalah ada perdebatan yang sangat penting antara orang bukan Yahudi dengan orang Yahudi. Petrus menyatakan hal ini dalam konteks sidang di Yerusalem, di mana muncul perdebatan, apakah orang bukan Yahudi, apakah diperlukan sunat untuk mengikuti hukum Taurat agar memperoleh keselamatan. Petrus menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah, adalah kasih karunia Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang percaya, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Jadi orang tidak diselamatkan kalau melakukan hukum Taurat atau disunat dan lain-lain sebagainya. Tidak ada kontribusi manusia untuk keselamatan dirinya dari dosa. Semata-mata hanyalah anugerah dari Tuhan. Tidak ada perbedaan perlakuan dalam keselamatan, baik orang Yahudi dan bukan Yahudi. Keduanya diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu melalui kasih karunia di dalam diri Yesus Kristus. Syarat keselamatan bukanlah tindakan lahiriah seperti sunat atau ketaatan pada hukum Taurat, melainkan oleh iman dan pertobatan kepada Yesus Kristus. Melalui iman dan pertobatan kita diberi pengampunan dosa dan diubah menjadi manusia baru oleh Roh Kudus serta memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tambang emas Gunung Morgan
di Queensland, Australia adalah salah satu tambang emas terkaya di dunia. Namun selama bertahun-tahun, penduduk aslinya tinggal dalam kemiskinan yang sangat memprihatinkan di gunung yang gersang tersebut. Walaupun tidak kelihatan, kekayaan yang melimpah itu sesungguhnya sudah ada tepat di bawah kaki mereka. Banyak orang Kristen, yaitu kita, hidup di situasi yang sama. Di tengah-tengah anugerah dan kasih karunia Tuhan, kita haus akan kehidupan dan keselamatan. Seringkali kita menempuh kehidupan rohani dengan bersusah payah dan penuh perjuangan. Kita tidak menyadari adanya kekayaan berlimpah yang telah Allah janjikan, sehingga kita tidak pernah meminta dan menikmatinya. Semua berkat itu adalah kasih karunia Tuhan, pengampunan, kekuatan, hikmat, petunjuk, kekuatan melawan godaan, perdamaian, perlindungan, kelegaan, dan lain sebagainya. Sesungguhnya ini semua telah disediakan oleh Allah untuk menjadi milik kita. Tetapi bagaimanakah kita dapat menyadari, meminta, dan menikmatinya? Untuk mengalami, kita perlu hidup dalam persekutuan yang erat, yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Melalui persekutuan, melalui doa-doa, nyanyian, pembacaan firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Kasih karunia, grace, adalah hadiah yang diberikan Allah secara cuma-cuma, sesungguhnya yang tidak layak kita menerima jika dilihat dari kesiapaan kita. Tetapi oleh kasih karunia menghapus semua keadaan dosa kita, dan dengan anugerahnya dikaruniakan keselamatan. Dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Penderitaan sesaat tidak sebanding dengan upah yang akan dikaruniakan Tuhan. Bersabar, kuat, dan tabah dalam berbagai penderitaan adalah merupakan prinsip yang benar untuk menuju mahkota kehidupan. Pergumulan kita pada saatnya akan kita menangkan asal kita setia berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu kita tidak perlu mencari keselamatan di tempat lain dengan menyiksa diri, melakukan ini dan itu. Keselamatan itu karunia Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Karena Tuhan telah mengaruniakannya, maka hiduplah untuk Tuhan. Pakailah hidupmu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Datang kepada Allah. Dia Maha Kasih dan penuh dengan karunia. Tanpa syarat, Dia akan mengubah hidup kita. Kasih karunia-Nya akan memberikan keajaiban demi keajaiban di dalam kehidupan orang percaya. Imanmu dan kepercayaanmu cukup memberikanmu kebahagiaan, kehidupan yang luar biasa dari Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Kami diingatkan kembali bahwa tidak ada jalan lain atau kontribusi apapun yang Tuhan tuntut dari kami, yaitu melalui melaksanakan hukum Taurat, melalui sunat, dan kebaikan-kebaikan lain untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan semata-mata hanyalah karena karya kebaikan Tuhan yang Tuhan karuniakan kepada kami di dalam Yesus Kristus. Lalu apakah yang harus kami lakukan? Beriman kepada Yesus, percaya dan
mengaku dosa. Cukup. Tuhan, terima kasih atas pemberitaan ini, sehingga kami semakin diingatkan bahwa perbuatan baik apapun, upaya apapun yang kami lakukan, itu bukan untuk meraih keselamatan, tapi karena sudah menerima keselamatan. Biarlah semua kebaikan, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan kami lakukan semata-mata sebagai buah ucapan syukur atas karunia Tuhan yang telah melimpahi hidup kami melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua bersama anak-anak kami dalam menghidupi anugerah kasih karunia-Mu, dan apapun yang kami lakukan tidak menambah kasih karunia Tuhan, tapi kasih karunia Tuhan selalu ada bagi orang yang selalu setia sampai mati. Biarlah kami setia sampai akhir bersama anak-anak dan keluarga kami untuk berpegang teguh pada Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, layakkan kami hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.